Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun kalian belajar dan dimanapun kalian belajar, semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah SWT, serta senantiasa ada dalam kesehatan dan diberikan keberkahan dari apa yang kita pelajari, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kehidupan. Baik, pada video kali ini Bu Sofi akan menjelaskan muatan materi yang ada pada mapel konstruksi jalan khusus untuk SMK kelas 11 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Ada 8 subbab yang akan kita pelajari, di mana setiap subbab berisi muatan materi. Namun sebelum membahas muatan materi pada setiap subbab, kita cari tahu dulu yuk, apa itu jalan? Ada yang tahu apa itu jalan? Oke, seperti yang telah kita pelajari di kelas, bahwasannya jalan merupakan prasarana transportasi darat yang berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, yang di dalamnya termasuk seluruh bagian jalan, bangunan pelengkap, serta perlengkapan jalan yang digunakan untuk dukung kelancaran lalu lintas. Jalan ini bisa berada di atas permukaan tanah yang kita biasa sebut dengan jalan raya, di bawah permukaan tanah yang biasa kita sebut dengan terowongan, serta di atas permukaan air yaitu jembatan. Namun perlu diingat bahwasannya yang tidak termasuk jalan adalah jalur kereta api, jalan lori, dan juga jalan kabel. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi jalan menurut pelayanannya. Jadi jalan itu dibedakan berdasarkan untuk siapa dan untuk apa jalan itu digunakan. Yang pertama itu ada jalan sosial ekonomi atau yang sering disebut dengan jalan umum. Jadi jalan ini adalah jalan yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya untuk kegiatan sehari-hari, seperti berangkat ke sekolah, bekerja, berdagang, ataupun bepergian. Contohnya seperti jalan desa, jalan kota, jalan provinsi, sampai jalan nasional. Jadi semua orang boleh menggunakan jalan ini gitu, karena memang dibuat untuk melayani aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Yang kedua ada jalan politik atau militer, biasa disebut dengan jalan khusus atau jalan strategis. Nah, jalan ini berbeda dengan jalan umum karena hanya digunakan untuk kepentingan tertentu seperti kegiatan militer atau pertahanan negara. Jadi biasanya jalan ini itu tertutup oleh masyarakat umum, jadi tidak semua orang boleh untuk melaluinya. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi jalan menurut sistem jaringan jalannya. Jadi jalan itu seperti jaringan. Kalian tahu kan kalau di tubuh kita ada jaringan saraf dan jaringan pembuluh darah, semuanya saling terhubung. Jalan raya juga seperti itu. Jalan raya tuh juga punya sistem jaringan yang fungsinya berbeda-beda, seperti diatur dalam 2 kelompok besar, yaitu jalan primer dan jalan sekunder. Untuk jalan primernya ini adalah si jalan utama yang jaraknya jauh. Jadi kalian membayangkan jalan primer ini adalah jalan tol super cepat atau jalan raya utama negara kita, yang fungsi utamanya ini sebagai benang merah, yaitu menghubungkan semua kota besar dan tempat penting di seluruh Indonesia. Begitu. Kalau jalan sekunder ini adalah si jalan lokal yang melayani kita. Nah, kalau jalan sekunder ini jalan yang ada di sekitar rumah, sekolah, ataupun pasar, yang tugasnya adalah untuk melayani kita sehari-hari di dalam satu area seperti dalam kota ataupun desa. Baik, kita memasuki slide selanjutnya yang membahas mengenai klasifikasi jalan menurut fungsi jalannya, yang dimana ada 4. Yang pertama ada
jalan arteri, yang dimana fungsinya untuk melayani angkutan utama atau transportasi penting dengan ciri perjalanan jarak jauh dan kecepatan tinggi, yang biasanya untuk menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan yang sangat besar ataupun penting seperti antar ibu kota atau provinsi. Yang selanjutnya ada kolektor, yang gunanya untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang dan kecepatan sedang. Jadi jalan kolektor ini nanti adalah jalan sebagai penghubung antara jalan arteri dan jalan lokal. Selanjutnya ada jalan lokal, yaitu melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatannya rendah, tidak secepat seperti jalan sekunder dan jalan arteri. Yang terakhir ada jalan lingkungan, yaitu melayani angkutan di dalam lingkungan perumahan, pemukiman ataupun desa. Jadi jalan paling rendah tingkatannya adalah jalan lingkungan ini, karena hanya melayani akses di rumah ataupun bangunan sekitarnya. Baik, lanjut ke subbab selanjutnya mengenai klasifikasi jalan menurut status wewenangnya. Di sini ada 5 status utama. Yang pertama ada jalan nasional dengan wewenang pemerintahan pusat atau menteri yang tugasnya untuk menghubungkan seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Contohnya seperti jalan tol atau jalan lintas Sumatera Jawa. Selanjutnya ada jalan provinsi, yaitu wewenangnya oleh gubernur atau pemerintahan provinsi yang tugasnya untuk menghubungkan ibu kota provinsi dengan semua ibu kota kabupaten atau kota di provinsi tersebut. Yang ketiga ada jalan kabupaten dengan wewenangnya adalah bupati, yang di sini digunakan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan di dalam satu wilayah kabupaten. Selanjutnya ada jalan kota dengan wewenangnya adalah wali kota, yaitu dengan tujuannya melayani seluruh kegiatan di dalam wilayah kota seperti jalan-jalan kolektor dan lokal di perkotaan. Serta yang terakhir ada jalan desa. Wewenangnya adalah kepala desa yang tugasnya adalah menghubungkan antar pemukiman atau akses utama di dalam suatu wilayah desa. Baik, masuk ke klasifikasi jalan berdasarkan kelas jalan. Di sini teman-teman bisa langsung memperhatikan untuk beberapa perbedaan ukuran, berat, tinggi antar satu sama lain jalan antara jalan kelas 1, jalan kelas 2, 3 dan 4. Di sini berbeda-beda. Yang paling berbeda adalah jalan kelas 4, yaitu jalan kelas khusus. Karena di sini bobotnya itu lebih besar, lebih bisa menopang lebih banyak daripada jalan kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada medan jalan, ada 3, yaitu datar, bukit dan gunung dengan kemiringan berbeda-beda, yaitu datar kurang dari 10 derajat, bukit 25 derajat serta gunung lebih dari 25 derajat. Di sini teman-teman bisa lihat ada 3 gambar, medan jalan, ada jalan datar, pegunungan serta jalan perbukitan. Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya mengenai bagian-bagian jalan. Jadi ini adalah tampilan dari potongan sebuah jalan gitu. Jadi bagiannya ada 3. Yang pertama itu ada ruasja. Ruasja adalah ruang pengawas jalan, yang dimana sejalur tanah tertentu di luar daerah milik jalan yang ada di bawah pengawasan pembina jalan. Jadi ruasja ini ada di bawah pengawasan pembina jalan. Lalu selanjutnya ada rumija. Rumija ini adalah ruang milik jalan, yaitu daerah manfaat jalan yang sejalur tanah tertentu di luar daerah manfaat jalan. Jadi untuk rumija ini adalah kalau di gambar yang biru, yang warna biru, yaitu di ambangnya. Lalu ruang manfaat jalan atau rumaja. Rumaja ini meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya serta bangunan utilitasnya. Kita lanjut ke bangunan pelengkap jalan.
yaitu yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas. Itu pastinya ada jembatan, jalan di atas air, ada lintas atas, lintas bawah, jalan layang, dan terowongan atau jalan di dalam tanah. Yang selanjutnya ada jalan pelengkap sebagai pendukung konstruksi jalan, yaitu saluran tepi jalan, terus juga gorong-gorong serta dinding penahan tanah. Untuk selanjutnya ini ada jalan sebagai pendukung konstruksi jalan, yaitu jembatan sebagai penyeberangan pejalan kaki, terowongan sebagai penyeberangan pejalan kaki, ada trotoar, ada tempat parkir, serta ada teluk bis yang dilengkapi dengan halte. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir. Di sini teman-teman silakan untuk mengamati gambar dari yang sudah saya tampilkan ini. Ini adalah contoh dari perkerasan jalan. Jadi perkerasan jalan ini ada 4 lapis. Yang lapis pertama ini adalah lapis permukaan yang disebut dengan surface course. Jadi ini adalah lapisan aspal atau beton yang menerima beban kendaraan secara langsung dan sifatnya harus kedap air agar nantinya tidak mengganggu saat proses penyerapan, dan pastinya agar lebih kuat. Selanjutnya ada lapisan pondasi atas. Maaf, ini ada kesalahan. Di bawah lapisan permukaan ini adalah lapisan pondasi atas atau base course. Materialnya ini lebih keras dibandingkan yang lain karena sifatnya untuk menahan beban kendaraan. Biasanya isinya ini adalah batu pecah yang kualitasnya tinggi. Di bawahnya ada lapisan pondasi bawah atau subbase course. Lapisan di atas subgrade atau dari kerikil atau batu pecah yang fungsinya adalah untuk memperkuat tanah dasar. Yang paling bawah ini ada tanah dasar atau subgrade, yaitu lapisan tanah asli yang dipadatkan. Jadi tanah yang asli ini nanti sebelum dibuat jalan itu harus dikeraskan karena mempengaruhi dari kuatnya suatu jalan tersebut, dan tanah ini nanti digunakan sebagai fondasi utama dari sebuah jalan, begitu. Baik, untuk penyampaian materi dari Ibu cukupkan. Jadi ada beberapa sub yang nantinya bisa kalian pelajari dengan materi ini. Silakan nanti untuk diputar dan dilihat jika belum paham mengenai konstruksi jalan. Ibu tutup, maafkan jika ada salah dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.